semoga Habib dan sekeluarga beserta semua yang menyaksikan acara ini Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, fi taatillah dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari hamba Allah di Madiun Habib, pertanyaannya adalah mohon penjelasan tentang sunnah pemakaian surban katanya Habib. Apakah memakai surban disunnahkan pada hari Jumat saja atau setiap sholat harus menggunakan surban? Ada guru kita Sayyidi Habib Umar pernah menerangkan tentang sunnah sorban di dalam sholat ya. Bahkan aksesoris ini bisa menambah pahala. Orang pakai sorban sholatnya, pahala sholatnya bertambah. Orang yang pakai imamah, pahala sholatnya bertambah. Bahkan orang yang pakai cincin, pahala sholatnya bertambah. Ini sunnah-sunnah Nabi, ketika dipakai di dalam ibadah, maka pahala sholatnya itu bertambah. Ketika di luar sholat, maka ini sunnah dipakai untuk para asatid, para ulama. Himbauan untuk ini pakaiannya ulama ya. Walaupun saya ini bukan ulama, tapi kita ingin meniru mereka. Harapannya dengan mudah-mudahan dengan meniru ini Allah memberikan di hati kita keinginan untuk meniru akhlaknya dan ibadahnya para ulama. Wa illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika tidak bisa seperti mereka ibadahnya, maka tirulah sebisa Anda. Karena meniru orang-orang mulia itu insya Allah Anda akan jadi mulia. Nah, jika Anda ustadz, jika Anda tokoh agama, maka Anda dihimbau untuk pakai sorban setiap saatnya. Karena Anda figur ulama. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa Anda ini punya ilmu. Tujuannya apa Ustadz? Mau dihormati? Lah, nggak ada niat ke sana. Supaya kalau mereka ada nggak paham tentang agama, Anda langsung ditanya walaupun nggak kenal. Oh ini Ustadz ini, saya tanya dia aja. Itu manfaatnya. Bukan Anda nggak pakai sorban ini bentuk tawadhu, kecuali kalau di daerah Anda Ustadz di sana nggak ada yang pakai sorban, maka Anda nggak perlu pakai sorban. Tapi kalau ustadz, guru di daerah Anda simbolnya itu sorban, simbolnya itu jubah, maka Anda dihimbau pakai itu. Satu, manfaat untuk Anda sehingga Anda menjaga. Ketika saya pakai hal yang semacam ini, saya akan menjaga. Saya nggak mungkin berbuat hal-hal yang membuat malu pakaian ini. Nah, ini pakaian ini bisa menjaga saya. Nah, demikian manfaat kepada orang lain sehingga ketika dia ada masalah agama dia akan datang ke saya. Oh ini nih Ustadz ini. Kenapa ini pakaiannya nih, pakaiannya kiai ini. Nah, itu manfaat. Ada seseorang di Makkah Mukarramah, satu punya ilmu dan memakai pakaian ulama, satu tawadhu, dia nggak pakai pakaian ulama seperti awam. Ketika di Masjidil Haram, orang-orang datang kepada orang yang berpakaian ulama, sehingga dia memberi manfaat. Ini tanya tentang tawaf, ini tanya tentang sa'i, ini tanya tentang ihram, memberikan manfaat kepada umat yang banyak. Si alim yang kedua yang nggak memakai aksesoris ulama itu, dia nggak ada yang datangin, dipikir dia awam seperti mereka, sehingga baru dia sadar, oh pakaian ini bisa memberikan manfaat kepada orang. Naam. Jika Anda bukan ustadz, maka Anda pakailah sorban ini untuk sholat. Jangan Anda bukan ustadz, nggak punya ilmu, pakai pakaiannya ulama, sehingga nanti Anda dipikir orang ulama, ditanya, akhirnya jawabannya ngawur nanti. Nah, kalau Anda bukan ulama, jangan pakai pakaian ulama, kecuali di dalam sholat silahkan. Anda sholat mau pakai jubah, mau pakai imamah, pakai sorban, Anda mental Anda kuat silahkan. Tapi di luar sholat pakailah pakaian Anda. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah."
Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang InsyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.